Hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah Abide in Him. Abide in Him. Abide in Him artinya tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Mari kita membuka perikop bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakannya buat kita semuanya. Begini bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, begitu sering kita sudah membaca perikop ini, betul ya? Dan itu menjadi tantangan tersendiri buat setiap rohaniwan, hamba Tuhan yang menyampaikan bagian firman ini. Kita mau ngomong apa lagi, begitu ya? Izinkan pagi hari ini, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan sesuatu yang sedikit mencerahkan pikiran. Bapak Ibu, ketika kita hendak menafsirkan sebuah bagian firman Tuhan, kita harus kaitkan itu dengan pasal-pasal sebelum dan sesudahnya. Betul ya? Karena tidak ada bagian Alkitab yang berdiri sendiri, ya. Semuanya menjadi satu kesatuan. Bapak Ibu, Injil Yohanes atau perikop yang kita baca ini adalah Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dan kalau kita lihat di dalam dua pasal sebelumnya, Yohanes pasal yang ke-13, apa yang sebenarnya tercatat di sana? Di ayat 4 sampai ayat 12, kita akan tahu cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu di ayat yang ke-21 sampai 30, kita bisa melihat juga di situ Yesus memberitahu bahwa salah seorang murid akan mengkhianatinya. Lalu ayat 31 sampai 36, nah ini yang penting ya teman-teman. Yesus memberitahu bahwa tinggal sesaat lagi dia, maksudnya Yesus, bersama mereka dan mereka tidak dapat mengikutinya. Ayat 37-38 Yesus memberitahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Lalu bagaimana dengan pasal yang ke-14, satu pasal sebelumnya? Di situ kita bisa lihat tentang Yesus menghibur murid-muridnya. Lalu Tuhan juga berbicara tentang masa depan di kekekalan, rumah Bapa, dan jalan kepada Bapa. Beliau juga, Yesus berbicara di ayat yang ke-7 sampai 19, berbicara tentang masa kini di dunia, keberadaan Bapa dalam diri Yesus dan keberadaan Yesus dalam Roh Kudus. Tentang Allah Tritunggal. Lalu ayat yang ke-20 sampai 31 berbicara hubungan antara Bapa, Kristus dan Roh Kudus dengan murid-murid Kristus. Sebenarnya saya mau bicara tentang apa? Rekan-rekan sekalian, pasal 14, 15, 16, 17, Tuhan seperti sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk bersiap diri ditinggal oleh dia untuk naik ke surga. Bapak Ibu, kenapa percakapan-percakapan ini harus ada? Karena mudah sekali buat murid-murid untuk menjadi tawar hati, menjadi menyerah,
setelah mereka ditinggal oleh gurunya. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya bagian perikop ini akan menjadi penghiburan buat Anda yang saat ini mungkin sedang merasa sendiri. Tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang peduli, merasa berjuang sendirian. Bagian firman Tuhan ini juga ingin membuat kita untuk tetap bangkit, tetap tabah, tetap kuat, dan tidak menyerah. Mengapa? Karena Allah itu bersama dengan kita. Dialah sumber kekuatan rohani kita. Perikop ini juga mau berbicara tentang itu. Rekan-rekan sekalian, satu hal lagi yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan lewat perikop kita pagi ini, yaitu tentang staying connected with Him. Untuk tinggal tetap berhubungan dengan Tuhan. Dan itu penting. Mengapa? Manusia tidak bisa menghadapi hidup ini, naik turunnya, dan semua permasalahannya dengan kekuatan diri sendiri. Oleh karena itu Yesus merasa perlu menghibur, menguatkan murid-muridnya untuk tetap stick to Him. Untuk tetap berhubungan dengan Dia. Untuk tetap tinggal di dalam Dia. Abide in Him. Sehingga Dia memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang pohon anggur. Kenapa dipilih pohon anggur? Pertama, di dalam kehidupan orang Israel kuno, mereka sangat tahu tentang perkebunan anggur. Mereka juga suka minum anggur dan mereka sedikitnya banyak tahu tentang pohon anggur. Selain itu, yang kedua, umat Israel sendiri sering disimbolkan dengan pohon anggur. Ya memang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 tercatat begini. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Berbicara tentang siapa? Tentang Israel. Di dalam kitab Hosea pasal yang ke-10 ayat yang pertama itu lebih jelas lagi. Tertulis begini. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah dan seterusnya. Jadi Tuhan dengan begitu kreatif dan tepat sasaran menyampaikan ilustrasi tentang pohon anggur ini kepada orang Israel pada saat itu. Orang Yahudi atau kepada kita orang Israel rohani di hari-hari ini. Nah, mari kita langsung masuk kepada perumpamaan itu. Apa saja yang kita bisa selidiki dari perumpamaan Tuhan Yesus itu? Ada beberapa hal. Kita bisa lihat tujuannya, kita bisa lihat komponen-komponen yang ada di dalamnya. Apa sih kira-kira tujuan perumpamaan itu? Lalu apa sih makna dari pokok anggur, pengusaha anggur, ranting anggur, buah anggur? Itu semua ngomongin apa sih? Yang pertama kita mau bicara tentang tujuan. Saya masih ingat waktu salah satu dosen saya bicara seperti ini. Biasanya kalimat paling penting atau makna daripada sebuah perumpamaan itu kita bisa ketahui di akhir perikop. Ya, di perikop yang kita baca itu ada di dalam ayat yang ke-8. Apa katanya? Katanya dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Perumpamaan ini berbicara begini loh caranya aku Allah dipermuliakan. Begitu ya. Dengan bagaimana? Yaitu jika kamu saya berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke bagian komponen. Komponen yang pertama adalah pokok anggur. Ayat yang pertama 1a. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus bicara seperti itu. Ya, dia menyamakan dirinya, menggambarkan dirinya pokok anggur. Pokok anggur itu artinya adalah asal sari makanan untuk berbuah. Begitu ya. Semua tumbuhnya ranting-ranting, daun segala macam itu pusatnya dari mana? Dari pokok anggur. Nah, rekan-rekan sekalian, menarik sekali Tuhan kita Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan pokok anggur. Kenapa? Saya setuju dengan sebuah tafsiran yang mengatakan tentang kesetiaan Allah kepada Israel. Allah itu pokok anggur yang sejati. Ya, sedangkan umat Israel itu adalah pohonnya. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama,
Kita tahu naik turunnya, jatuh bangunnya orang Israel. Seringkali mereka itu jauh daripada Tuhan. Hidup menyeleweng, menduakan Tuhan, berselingkuh dengan ilah-ilah yang lain. Tetapi bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus tetap meyakinkan bahwa dialah Allah yang mengasihi Israel walaupun tidak terbalaskan. Rekan-rekan sekalian, ayat ini sungguh menghibur kita seharusnya. Seringkali kita jauh daripada Tuhan. Tetapi apakah Tuhan menjauhkan diri daripada kita? Tidak. Dia tetap setia. Dia mencari Anda dan saya. Saya membayangkan ilustrasi tentang jabat tangan Romawi. Ya, di pelajaran II, Evangelism Explosion. Ketika jabat tangan itu dilakukan, mungkin tangan kita itu melepaskan tangan pasangan kita. Ya, tetapi pasangan kita yang bersalaman itu akan tetap memegang tangan kita. Itulah Tuhan. Itulah Allah Israel yang sering kali dikecewakan oleh umatnya. Dia tetap menjadi pokok anggur. Ada penghiburan buat saya dan Anda tentang kasih Tuhan. Lalu komponen yang kedua adalah tentang pengusahanya. Di ayat 1b tertulis, Bapakulah pengusahanya. Yang usahakan bukan Anda dan saya. Bapa, begitu ya. Pengusahanya adalah Allah Bapa. Dan apa tugas Allah Bapa? Tujuannya adalah merawat agar menuai banyak buah. Teman-teman sekalian, menarik sekali. Yesus berbicara begini, aku pokok anggur. Yang mengupayakan semuanya adalah Bapa. Tafsiran yang saya suka tentang ini adalah bahwasannya Tuhan ingin mengatakan bahwa Dia bisa mendapatkan kekuatan karena dia berakar di dalam sumber sejati kekuatan Israel, yaitu Allah Bapa, teman-teman. Dan seharusnya dia juga sedang menantang kita untuk tetap stick to him. Ya, tetap terhubung dengan Yesus supaya kita yang adalah ranting boleh tetap kuat juga. Teman-teman sekalian, ketika saya membaca hal ini, mempersiapkan hal ini, saya jadi ingat adegan ketika Tuhan Yesus pagi-pagi, waktu hari masih gelap. Apa yang dia lakukan? Dia mencari tempat yang sepi, dia berdoa kepada Allah Bapanya. Kenapa dia yang adalah Allah tetap melakukan hal itu? Yesus kita yang adalah Allah dalam rupa manusia tahu sumber kekuatan rohani itu dari apa? Daripada Bapa. Sebelum dia melakukan pelayanan yang lain, murid-muridnya tahu bahwa sang guru akan melewatkan waktu teduh di dalam doa untuk mendapatkan kekuatan daripada sumber utama itu, yaitu Allah Bapa. Pertanyaannya buat kita yang melakukan pelayanan saat ini, bagaimana dengan hidup doa Anda? Apakah semuanya masih dilakukan oleh kepintaran manusia, oleh kuat kuasa manusia, oleh talenta manusia, ataukah memang oleh kuat kuasa Roh Kudus? Rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berpikir tentang hal ini. Komponen berikutnya adalah ranting-ranting. Bapak Ibu, ayat 5b berkata begini, kamulah ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu siapa Bapak Ibu? Kita. Ranting adalah orang-orang percaya. Fokus, pusat usaha, tempat buah dihasilkan. Ya. Komponen yang ke-8 adalah buahnya sendiri. Ya, rekan-rekan sekalian. Di dalam ayat yang ke-8 tertulis begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah, ada buahnya ya, banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah ini mau berbicara tentang apa rekan-rekan sekalian? Buah ini adalah berbicara tentang pikiran, tentang sikap, tentang tindakan yang berujung Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ngomong soal buah, Alkitab juga ada bagiannya yang khusus membahas tentang buah. Dan memang itu, buah terdiri dari dua. Ada buah di dalam, yaitu saat kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita, begitu ya. Kita makin menjadi serupa seperti Kristus ketika kita menghasilkan buah-buah ini.
Ada buah-buah roh misalnya, dan buah-buah yang lain. Apa buah-buah yang lain? Kalau buah roh mungkin Anda tahu, ada kasih di dalam kehidupan kita. Ada sukacita, bukan isinya ngeluh aja. Ada damai sejahtera, walaupun mana sih hidup yang gak ada masalah, tapi dia tetap mengalami damai sejahtera. Apalagi ada kemurahan, walaupun dia sendiri kurang, dia masih ingat untuk menolong orang lain. Ada kebaikan, ada kesetiaan. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Lalu buah yang lain apa? Ada buah kekudusan. Ada buah kerendahan hati. Ada buah belas kasihan. Ada buah mencukupkan diri. Ada buah penuh syukur. Ada buah keramahan, ada buah kemurnian, ada buah ketabahan, dan Anda bisa menambahkan sisanya. Lalu ada juga buah yang berdampak kepada hidup yang lain. Buah keluar, yaitu saat kita membiarkan Tuhan bekerja melalui diri kita untuk menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Termasuk di dalamnya apa? Memberitakan Injil, melayani dalam keseluruhan kehidupan. Teman-teman, pertanyaannya hari ini, pagi ini, apakah buah-buah itu ada? Nah, kalau saya bertanya buah, saya akan bertanya juga dari segi kuantitinya, dari segi jumlahnya. Kenapa? Karena ayat berikutnya berkata begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah ya, ada tindakan selanjutnya. Dipotongnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu cut off. Lalu kalau ada ranting yang berbuah, ada buahnya ya, ranting ada buahnya. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah dipotong juga? Kagak, diapakan? Dibersihkannya. Dalam bahasa Inggrisnya pruning, begitu ya, diprun. Lalu kemudian ada tulisannya begini, supaya apa dibersihkan? Supaya ia lebih banyak berbuah. Ingat ya, yang tidak berbuah dipotong. Ranting yang berbuah dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Lalu Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Dalam bahasa Inggris penjelasannya itu akan lebih jelas gitu ya. Kalau Anda does not bear fruit, he takes away. Atau ada terjemahan lain, cut off. Tetapi kalau ranting itu berbuah, he prunes. Supaya apa? Biar more fruit. Nah, kalau Anda perhatikan, di sini tuh ada tipe-tipe pohon yang seperti ini. Tidak berbuah, berbuah, lebih banyak berbuah, berbuah banyak. Kira-kira Anda termasuk tipe yang mana? Ya lumayan lah, ya. Masa saya nggak ada buah sama sekali? Orang saya pelayanan kok, ya. Adalah buahnya Pak Wilfred. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, ada filosofi penting soal menanam. Apa? Tidak ada, jarang sekali tanaman yang tumbuh dalam semalam. Betul? Amin? Semuanya takes time. Semuanya butuh waktu. Begitu juga proses yang kita alami di dalam diri kita, dalam hidup bergereja, kita nggak bisa ambil shortcut. Kita nggak bisa ambil jalan pintas. Kita nggak bisa skip langsung kepingin ada buah. Tanpa ada pemangkasan, tanpa ada pemotongan, kagak bisa. Setiap orang akan mengalami yang namanya pemotongan, pembersihan daripada Tuhan. Pembersihan itu artinya adalah hidup kita sudah benar, tinggal di dalam Tuhan. Kita on the right track. Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan pakai kita, dia akan bekerja, dibersihkan, supaya kita berbuah lebih banyak. Tuhan kita itu kayak begitu. Setelah kita menghasilkan sesuatu, oh sudah Tuhan ngomong cukup, aku udah puas. Oh tidak, Tuhan kita ingin kita maksimal. Tuhan kita ingin kita jadi yang terbaik. Bisa memberikan sesuatu yang excellent, yang sempurna. Itulah Tuhan kita. Sedangkan iblis berusaha merenggut itu semua daripada kita. Lalu pemangkasan terjadi ketika kita tidak tinggal dalam Tuhan. Ya, kita mulai aneh-aneh. Dan akhirnya Tuhan harus cut itu. Nah,
Kira-kira yang di-cut Tuhan itu praktisnya kayak apa sih Pak Will? Begitu ya. Ketika kita tidak tinggal dalam Tuhan, dipangkas, maksudnya kitanya itu kayak apa sih Pak Will? Saya suka dengan penjelasannya ini. Hal-hal yang perlu dipotong oleh Tuhan dalam hidup kita itu adalah contohnya pikiran-pikiran negatif. Ya, pikiran-pikiran negatif. Contoh pikiran negatif itu kayak apa sih? Pikiran negatif ke orang, begitu ya, pikiran negatif ke diri sendiri. Lalu takut. Ada banyak orang Kristen yang tidak beriman kepada Tuhan dan membiarkan ketakutan menyergap dirinya. Kekhawatiran, worriness, khawatir. Tahun ini saya gimana ya, gitulah. Unforgiveness, kepahitan dipelihara. Ya, saya sekali nggak suka sama orang itu, saya tetap tidak suka. Dan kita tidak izinkan hal itu dipangkas oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan melakukan pendisiplinan untuk itu. Rekan-rekan sekalian, hal yang lain adalah resentment. Resentment itu perasaan gelisah tidak cukup gitu ya. Selalu kurang. Orang lain punya apa, kalau gua nggak punya, gimana rasanya ya? Ada suatu mentalitas ingin menyamai lebih, kalau bisa lebih daripada orang lain. Dan kita tidak berasa bahagia dengan apa yang kita punya. Lalu apalagi teman-teman, ada lagi hal-hal yang perlu dipangkas oleh Tuhan. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita itu seperti spiral yang turun ke bawah. Begitu ya, bukannya malah naik malah turun. Kebiasaan-kebiasaan seperti saya misalnya ya. Waktu saya yang produktif yang seharusnya untuk belajar sesuatu yang baru, untuk berolahraga. Saya buka HP saya lihat TikTok, saya lihat YouTube, saya lihat Instagram, ternyata 3 jam terlewatkan. Ya, dan kita doing nothing yang konstruktif, yang positif demi kesehatan kita, demi perkembangan nalar kita, demi nasib kita. Karena manusia yang sukses adalah manusia pembelajar, begitu ya. Lalu apa lagi? Time wasters. Ya seperti tadilah. Ya. Drama Korea lebih penting daripada kita belajar firman. Atau kuliah lagi atau apapun itu. Atau kita sering berkilah, apa yang saya lakukan baik kok. Seringkali di dalam hidup ini, yang baik mengalahkan yang terbaik atau paling baik. Betul? Ada banyak buku yang membahas tentang itu. Jangan sampai kita tidak tahu prioritas. Kenapa? Karena ada banyak hal baik yang seharusnya bisa kita lakukan, tetapi yang paling baik justru tidak kita lakukan. Lalu kemudian apalagi spreading ourselves too thin. Ya, spreading ourselves too thin itu artinya tetap ada di zona nyaman. Enggak mau diri ini direntangkan, diregangkan oleh Tuhan untuk lebih maju. Enggak mau Tuhan. Saya sudah cukup seperti ini. Itu Tuhan bisa ajar loh ya. Karena apa? Rencana Tuhan di dalam diri kita itu untuk kita mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk kenyamanan. Jadi orang Kristen itu supaya kita dibentuk serupa seperti dia. Tapi masalahnya konsep kekristenan sekarang ini adalah saya ikut Tuhan supaya saya diberkati. Saya supaya bisa hidup nyaman. Supaya saya bisa keliling dunia. Dan itu adalah pola pikir yang hedonis banget. Betul ya? Dan ternyata ketika kita sudah menjalani semuanya, mencicipi semuanya, sudah makan semuanya, sudah melihat-lihat semuanya, tetap ada yang kurang di dalam diri. Rekan-rekan sekalian, lalu apalagi business that isn't productive. Sibuk sekali, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Sibuk kerja, tahun-tahun terlewatkan. Terus kemudian berkata kepada saya seperti ini, Pak Wilfried, nyesel dulunya. Saya kok nggak ada kesempatan melayani Tuhan ya. Kok nggak ada kesempatan hidup saya itu jadi inspirasi buat orang lain. Saya kerja, membesarkan perusahaan, berusaha survive dari bulan ke bulan, seneng pokoknya bisa kecukupi kebutuhan segala hal. Tapi rasanya hidup saya ya cuman untuk membesarkan nama perusahaan. Menarik ya kalau ada orang yang ngomong gitu ya sama saya. Anda mengalami kayak gitu nggak?
Rekan-rekan yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal seperti ini butuh pemikiran yang mendalam. Butuh hati yang punya spirit bisa diajar, teachable spirit. Karena bisa jadi kita akan berpikir baik-baik saja dan tidak mau dengar suara Tuhan. I'm okay. Tetapi hanya orang yang rendah hati yang mau lihat, ya Tuhan, saya nggak bisa hidup seperti ini terus. Ini tahun 2022. Usia saya sudah berapa? Tuhan bisa panggil saya kapan saja. Kapan hidup saya ini punya makna? Buat sesama, begitu ya. Menginspirasi orang lain. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pikirkan hal itu. Karena jika tidak, kita hanya jadi orang yang tegar tengkuk, keras kepala, dan tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Lalu kita akan masuk kepada bagaimana caranya kita bisa berbuah. Kata firman Tuhan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kata tinggallah di dalam bagian firman Tuhan itu, ya, di pasal itu ada tercatat sampai 10 kali. Ya. Dalam bahasa Yunaninya kata tinggal itu adalah meno. Atau dalam bahasa Inggris itu abide, remain, begitu ya. Dwell, tinggal, continue, berlanjut, itulah artinya. Tetap tinggal atau berdiam, tetap berada bersama, tetap berhubungan tetap di dalam, begitu. Rekan-rekan sekalian, ini sebenarnya mau berbicara tentang stay connected. Tetap terhubung dengan Tuhan, tetap terhubung dengan pokok anggur itu, tetap terhubung dengan sumber kekuatan rohani itu, rekan-rekan sekalian. Masalahnya, pertanyaannya adalah caranya gimana? Betul ya? Dari tadi Pak Wilfried ini ngomong stay stay itu aja, tapi artinya praktisnya gimana sih? Nih, saya suka nih. How do we stay connected? Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan? Yang pertama, personal devotional time. Simpelnya, gimana dengan waktu teduh kita? Apakah waktu teduh kita itu masih lancar? Ataukah sudah mulai bolong-bolong, ataukah ketika begitu bangun hal pertama yang kita cek adalah HP. Nggak ada waktu untuk memikirkan Tuhan, meditasi, begitu ya, memikirkan firman-Nya. Padahal firman Tuhan itu hidup, itu adalah perkataan Tuhan. Dan ketika kita baca, kita renungkan, tidak mungkin tidak ada yang terjadi di dalam diri kita. Kecuali Anda asal baca ya, seperti baca koran. Tidak. Firman Tuhan itu hidup, tolong garis bawahi kata hidup. Itu artinya powerful, itu punya dampak. Dan ketika Anda investasikan waktu itu untuk melakukan hal itu, bukannya tidak ada dampak di dalam hidupmu. Lalu apa? Stay connected to other believers. Kalau Anda di tahun 2021 kemarin, lebih banyak ngurusin pribadi daripada persekutuan dengan orang percaya, begitu ya. Bukan artinya tiap hari ke gereja ya, enggak ya. Kita gereja berusaha mengurangi kegiatan di Bandung. Karena waktu dengan keluarga juga penting. Tetapi nyaris begitu ya, tidak pernah bersekutu dengan orang lain. Di gereja Kalam Kudus Bandung 3 unit, termasuk di tempatnya Pak Philip, di tempat saya, di tempat Pak Peter, kami ada 3 unit. Anda tidak bisa melayani di mimbar kalau Anda tidak tertanam di kelompok sel. Begitu ya. Kenapa? Karena di kelompok sel itulah Anda digembalakan, Anda dididik, Anda dibina. Di situ ada pembicaraan tentang firman. Di situ ada latihan untuk memberi. Di situ ada disiplin rohani. Di situ ada proyek ketaatan. Kalau Anda tidak terhubung, tidak tertanam di kelompok sel, Anda nggak boleh melayani. Karena artinya Anda melayani dengan kedagingan. Anda melayani sekedar talenta. Karena ketika kita bersekutu ada power. Saya akan ditanya oleh pembina saya, oleh gembala saya, gembala Komsel. Pak Wilfried, gimana saat teduhmu? Gimana proyek ketaatanmu? Kamu sudah lakukan belum? Kamu masih tetap bayar persepuluhan enggak? Itu terjadi di dalam kelompok kecil. Teman-teman sekalian, lalu ada seeing God around us. Mengalami Tuhan, memaknai Tuhan di dalam keseharian. Di sekeliling kita. Sama seperti saya sampaikan di kebaktian pertama. Saya tuh betul-betul ingat kata-kata Pastor Edmund Wong. Salah satu pastor di
Covenant Evangelical Free Church, begitu ya, Singapura. Beliau pernah kami undang untuk jadi pembicara di Men's Breakthrough Weekend, begitu ya, di Lembang. Beliau tuh bilang begini, dulu kalau saya itu antri di subway, MRT di Singapura, saya tuh suka marah, begitu ya, jengkel. Duh, waktu saya terbuang percuma. Tetapi sekarang Bapak Ibu, ketika saya antri, saya pakai waktu itu untuk melakukan solitude. Saya melakukan silent prayer. Saya berpikir tentang Tuhan. Saya mendoakan anggota komsel saya. Saya merenungkan ayat saat teduh yang saya baca tadi. Bayangkan ya. Kata-kata itu tertanam di benak saya. Bahwasanya saya bisa menemui Tuhan dimanapun. Pikiran saya bisa tertuju kepada Tuhan dimanapun, tidak mesti di gereja. Itu artinya melihat Tuhan di dalam keseharian. Lalu apa? Living to glorify God, hidup memuliakan Tuhan. Nah, artinya apa? Artinya seperti ini, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Untuk dapat berbuah, katanya, ranting hanya bisa menghasilkan buah jika tinggal pada pokok anggur yang menjadi sumber sari makanan. Kehidupan orang percaya hanya bisa menghasilkan karakter dan pelayanan yang memuliakan Tuhan jika mengasihi dan menaati Kristus yang menjadi sumber kehidupan rohani. Rupanya tinggal di dalam Kristus itu juga artinya apa? Menurut John Piper, tinggal di dalam Yesus itu artinya mengasihi dan menaati Kristus. Penjelasannya seperti apa? John Piper ngomong begini. Mengasihi Tuhan mencakup juga mentaati semua perintahnya. Mempercayai semua perkataannya dan mensyukuri semua anugerahnya. Lihat yang bold, tulisannya apa? Namun esensi dari mengasihi Tuhan adalah menikmati seluruh keberadaannya. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan paling dimuliakan di dalam diri kita ketika kita paling merasa puas di dalam Dia. Nah, lalu John Piper mau menunjukkan kata-kata yang cukup susah dimengerti ini dengan sebuah penggambaran. Beliau mengatakan begini, setiap istri saya ulang tahun, saya akan berusaha memberikan bunga buat istrinya. Dan biasanya kemudian istrinya akan merespon seperti gini, aduh indah sekali bunga ini, terima kasih untuk perhatianmu. Nah, jawabannya bisa dua. Suami bisa menjawab seperti ini, kamu gak usah terima kasih, kan ini kewajibanku, aku kan suami. Tetapi bisa juga suami akan menjawab seperti ini, sungguh sangat membahagiakan hatiku melihat engkau senang. Anda tahu apa perbedaannya? Yang pertama, saya melakukan tugas pelayanan karena saya harus melakukannya. Kalau tidak, Tuhan marah dan saya akan dikutuk dan tidak mendapatkan berkat, tidak diberkati. Tetapi yang kedua punya makna begini, saya melayani supaya Tuhan senang. Dan dia memang tidak perlu disenangkan, tetapi saya tahu hatinya. Ketika dia senang, saya juga senang. Rekan-rekan sekalian, John Piper lebih lanjut mengatakan begini, ketika istri saya senang, hal itu menunjukkan keberhargaan istri saya di mata saya. Artinya dia adalah orang yang penting, pribadi yang harus saya sukakan, dan saya akan melakukan apapun demi membuat dia bahagia. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah pelayanan kita, apakah hidupmu merupakan suatu bentuk upaya untuk membuat Tuhan tersenyum? Ataukah dia malah sering kecewa dengan kita? What happened? Saya tiba di bagian terakhir daripada khotbah ini. Ingatlah kata abide in Him, tinggal. Tinggal di dalam Tuhan, yang artinya mengasihi dan menaati Tuhan, biarlah itu menjadi pencarian kita. Iya, karena itu hubungan kita dengan Tuhan, itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kita mencari, kita mendambakan, kita haus, kita menantikan, kita melihat, kita mengenal, kita mengasihi, kita mendengar, dan kita mau mengikuti Tuhan.
Bagian Alkitab kita juga menjanjikan ketika kita tinggal di dalam Dia, Tuhan akan membuat kita mengalami kasih Tuhan. Saya jarang ada lihat orang yang melayani Tuhan itu hidupnya tidak bahagia, asal sungguh-sungguh ya. Biasanya mereka ini punya hidup yang berarti, mereka suka tersenyum, mereka orang yang murah hati, orang yang kepadanya selalu kita akan cari. Karena di dalam Dia ada wajah Tuhan, seperti itu. Janjinya juga ketika kita tinggal di dalam Dia, Ia akan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan juga akan membuat kita berbuah banyak. Dia juga katanya akan menjawab doa kita. Dan yang terakhir, Dia juga akan memenuhkan sukacita di dalam diri kita. Rekan-rekan sekalian, kiranya apa yang kita sudah dengar hari ini membuat kita ingin makin tinggal tetap di dalam Dia. Dan biarlah ketika kita berbuah, Tuhan terus membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang maksimal. Amin. Mari kita tunduk kepala berdoa. Sembari mengambil sikap doa, izinkan saya mengajak kita untuk melakukan introspeksi diri. Adakah Anda sekalian sedang tinggal di dalam Tuhan ataukah tidak? Adakah Anda masih terpaut dengan pokok anggur itu atau tidak? Adakah Anda masih setia melakukan saat teduh? Adakah Alkitab dan firman Tuhan masih menjadi kesukaan kita? Apakah pertemuan-pertemuan ibadah masih menjadi sesuatu yang kita dambakan? Ataukah malah saat ini justru kebiasaan-kebiasaan yang buruk, pikiran-pikiran negatif, kekhawatiran justru itu yang lebih mendominasi daripada iman? Kalau itu yang terjadi teman-teman, mari ambil tekad di hadapan Tuhan. Mari mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kita boleh tetap tinggal di dalam Dia. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya ingin tinggal di dalam Engkau. Dan melihat kuasa-Mu mengalir lewat hidup saya. Teman-teman, kita masih ada di minggu-minggu yang pertama di bulan Januari. Biarlah di tahun yang baru ini, kita tetap terhubung, tetap stay connected dengan Yesus yang adalah pokok anggur itu. Mari ambil waktu berdoa di hadapannya di bait suci Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, ini kami semuanya. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus untuk boleh terbuka dengan suara Tuhan dan bertindak atas arahan daripada-Mu. Tentang tetap tinggal diam di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap terhubung dengan Engkau ya Yesus. Kami ingin menjalani hidup yang penuh kuasa. Hidup di mana roh Tuhan mengalir lewat setiap perkataan, tindakan, ucapan kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan menjalani suatu hidup Kristen yang penuh kuasa, yang menyukakan, bukan hidup Kristen yang kering, yang membuat kami lelah. Tuhan tolong kami, biarlah kami merasakan hadirat-Mu selalu dimanapun kami berada. Masalah boleh ada, kami boleh merasa sendiri, tetapi Tuhan kami tahu tidak akan pernah meninggalkan kami, karena Engkau-lah kuat kuasa kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan Yesus. Untuk di tahun baru ini ya Tuhan, kami tinggal tetap di dalam Engkau. Memiliki hubungan pribadi yang lebih erat dengan Engkau Tuhan. Dan kami melihat banyak terobosan rohani terjadi di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.